Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana falana bi barakatihi wa bikum fid darain ila anqal al-qismus tsani, bagian yang kedua ya daripada kitab tentang adab-adab makan. Fi adabi halatil akli, tentang adab-adab ketika makan ya. Fi adabi halatil akli atau halatal akli. Wa huwa an yabda'a bismillahi ta'ala fi awwalihi wa bilhamdilillah fi akhirih. Yang pertama ketika makan yaitu disunnahkan memulai dengan nama Allah ya, fi awwalihi, di awal permulaannya. Wabilhamdulillah fi akhirih, dan menyebut nama Allah dengan alhamdulillah di akhirnya ya. Walau qala ma'a kulli luqmatin, sekiranya orang itu makan tiap kali suapan dia ucapin bismillah fahuwa hasan, maka itu bagus ya. Jadi kalau umumnya orang baca bismillahnya di awal, setelahnya di akhir alhamdulillah, di tengah-tengahnya kosong ya. Tapi Imam Ghazali ngajarin kita nih hal yang di atasnya lagi. Jadi tiap kali bismillah ya, tiap kali nyuapan bismillah, tiap kali selesai alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jawab lagi, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Siapa ini yang begini? Nabiullah Nuh dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu kalau makan, kalau minum, kalau pakai baju, apapun semua pekerjaannya bismillah alhamdulillah. Bukan sekedar awalnya doang, tapi ya semuanya. Nyuap bismillah, minum bismillah, minum lagi bismillah, minum lagi bismillah. Ya, fahuwa hasan. Ya, itu adalah perbuatan yang baik. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnul Ja'ad dalam musnadnya dari Abdul Karim ibn Abi Magharik, ia mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi ala kulli luqmatin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat nih itu mengucapkan nama Allah pada setiap suapan. Ya. Jadi kalau kitab-kitab yang dasar ya bismillahnya di awal doang. Tapi kalau kitab-kitab yang lebih tinggi setiap suapan bismillah ya Rabb ya. Ajib gitu. Pertanyaannya kenapa tiap suapan bismillah? Ya kan kita makan ya. Itu setiap suapan itu yang masuk ke dalam mulut kita kalau bisa dengan nama Allah gitu ya. Walaupun yang diajarkan amin Nabi enggak salah, ya, Nabi saya bersyariat ya. Jadi kisahnya ketika suatu hari Rasul lagi makan bersama sahabatnya ya. Ada salah seorang sahabat makan enggak baca bismillah. Kemudian Nabi melihat itu orang makan bersama setan. Makan sama setan. Nabi lihat dia, ternyata dia di tengah-tengah baca Fatihah, dia baru baca tengah-tengah dia makan, dia baru baca bismillah. Tiba-tiba setan yang tadi makan barang dia memuntahkan semua makanannya. Itu dalil bahwasanya apa? Baca bismillah cukup sekali. Ya nggak perlu berkali-kali. Tapi kalau ada orang baca bismillah berkali-kali pada setiap suapan tidak dilarang. Tuh, ya. Jelas ya. Bahkan berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhidnya tentang orang yang baca bismillah tiap suapan. Bagaimana? Kata beliau, wa in fa'alahu ahad lam astahsinhu wa lahu wa la adzummahu alaih. Kata Ibnu Abdul Bar, kata beliau tentang orang yang baca bismillah tiap suapan, aneh enggak bilang bagus, aneh enggak celak. Ya, aneh enggak bagusin, aneh enggak celak. Artinya silahkan aja. Boleh saja gitu ya. Jelas ya. Kenapa disunnahkan itu? Ya, Imam Ghazali mengatakan bagus ya tiap kali ucapan bismillah hatta la yushghilahu syarah an dzikrillah, sampai dia itu tidak disibukkan oleh kerakusannya daripada mengingat Allah. Orang kalau makan dikit 1, 2, 3 misal 3 suapan kan ya. Kan waktu kosongnya dikit. Bismillahirrahmanirrahim makan itu. Cuma 3 suap. Kosongnya dikit, habis itu langsung zikir lagi, alhamdulillah. Tapi kalau orang makannya banyak, lupa itu, udah 3 piring nambah itu. Dan juga yang kedua,
Orang kalau makan bismillah, alhamdulillah, ya dia senantiasa hadir hatinya. Itu. Maka dalam kitab syarahnya dikatakan ya ajib luar biasa ya. Ada satu kisah ya. Anna Imam Aba Hamid Al-Ghazali, suatu hari Imam Ghazali ya, lamma roja ila Tus, tatkala beliau pulang kembali ke Tus, kotanya namanya Tus. Wasofalahu fi ba'dil qura abdun saleh. Tuh. Ya. Ada seseorang yang mengenalkan kepada beliau di sebagian kampung ada seorang hamba soleh ya, bisa juga wusifa ya. Ada orang cerita nih, ada orang soleh nih di kampung ini. Ini pas pulang beliau dari uzlah. Kemudian faqasodahu zairon. Kemudian Imam Ghazali bermaksud pengen mengunjungi beliau, pengen sowan. Fasodafahu wa huwa fis sahra, dan berjumpa dengan itu orang sedang dia dalam padang pasir. Jadi belum sempat sampai rumahnya, ketemu di padang pasir. Ngapain tuh dia orang? Sedang ya yubadzir hintah fil ard, sedang menabur ya biji di tanah. Jadi lagi apa namanya bahasanya? Lagi nanam lah. Lagi nanam biji. Falamma ra'ahu aqbala ilaihi wa hadatsahu, tatkala dia melihat Imam Ghazali ya, maka itu orang nyamperin Imam Ghazali dan ngajak ngobrol. Faja'ahu rajulun min ashabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki sahabatnya, talaba minhul badra, dia minta tuh biji-bijian tadi untuk dia itu gantiin yang syekh tadi, yang tadi naburin tadi. Ketika ini syekh ngobrol dengan Imam Ghazali itu ya. Dan ini aneh aja dah gantiin ente, dan nanti ngobrol lagi situ. Aneh yang naburin. Faham tanah, nggak mau dia, jangan. Walam yu'tihi, nggak dikasih tuh biji tadi. Fasa'alahul Ghazali, Imam Ghazali nanya, ya syekh, ya kenapa ente nggak kasih itu orang? Itu orang kan mau bantuin antum. Antum lagi ngobrol sama aneh, biar dia yang nyebarin biji. Apa kata itu syekh? Li'anni ubadziru hadzal badra biqalbin hadir. Aneh nih nyebar biji, hati aneh zikir. Aneh nyebar biji, hati aneh zikir. Ya. Yang mana aneh berharap dengan berkah zikir aneh dapat berkah daripada biji-bijian yang tumbuh jadi pohonan tadi. Fala uhibbu an usallimahu ila hada. Aneh ogah ngasih dia ini biji, kenapa? Nanti dia itu nyebarinnya tanpa hati yang zikir, hati yang hadir. Subhanallah. Sampai nebar biji aja tuh. Pakai zikir tuh. Ya. Sama kita nyusuin bocah, bilangin istri kita tuh kalau nyusuin bocah sambil baca zikir, jangan lupa bismillah tuh ya. Setelah dinyusu, emaknya yang bilang alhamdulillah gitu. Jadi selama nyusuin bocah baca zikir, berharap dengan tiap sedotan yang diisap oleh anak kita ya jadi berkah tuh gitu. Jadi bukan bismillah itu bukan cuman apa? Sekedar makan doang di awal doang, enggak, tapi di ketika prosesnya itu bismillah terus deh. Sebagaimana kisah tukang roti. Setiap kali dia ngaduk ini baca astagfirullah, ngangkat barang baca astagfirullah, apa-apaan astagfirullah. Jadi zikir itu bukan sekedar apa tuh? Kita duduk baca zikir, enggak. Dalam setiap perbuatan kita ingat Allah. Nah, tapi makna zikir di sini bukan enggak mesti sambil subhanallah enggak. Jadi kita mengingat ini adalah pemberian Allah, ini nikmat Allah, itu juga namanya zikir. Nanti diajarin Imam Ghazali nih. Ini amal syarahnya nih sini ya. Sama Syekh Murtada Az-Zabidi. Ya jadi tahu ya kenapa rahasianya tadi. Tuh. Nah kenapa rahasianya kita makan bismillah tiap kali suapan, ini disebutin oleh Al-Imam As-Suhrawardi. Beliau mengatakan qala sahibul ma'awarif, berkata pemilik kitab Awariful Ma'arif Al-Imam Suhrawardi, beliau mengatakan wa alam, ketahuilah anna dzikra ismillahi ta'ala fi awwalit ta'am huwa dawa an-nafi lidaf'i awaridil qalbil hadithah minal luqmah mutanawilah. Ini dia. Tulis bahwasanya menyebut nama Allah di setiap permulaan makan ya adalah obat yang bermanfaat. Jadi kalau kita makan baca bismillah itu obat. Obatnya di situ. Obat yang bermanfaat lidaf'i awaridil qalbi, untuk menolak ya segala penyakit qalb, hati, al hadisah yang masuk, yang muncul dari suapan yang kita makan ya. Jadi kalau kita makan sesuatu ya selain bismillahirrahmanirrahim, selain Allahumma barik lana, baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i
Nah, itu menolak tuh penyakit zohir dan penyakit batin. Ya. Orang kalau makan makanan kita yang nggak tahu kan kadang maaf ya, ada orang yang syubhat hartanya, ada orang yang haram makanannya. Kita makan nggak sengaja, nah itu bisa menjadi penyakit. Ya, makanya susah bilangin orang yang udah kadong makan duit haram, susah. Ya. Kenapa pejabat kita susah dibilangin tuh, susah dikasih nasihat karena udah kadongan makan yang haram tuh ya. Itu oknum ya, oknum, nggak semua ya, nggak semua. Jelas. Tuh. Ya. Wa minadzikri inal akli. Nah, kata pensyarah nih Imam Murtado Az-Zabidi, dan termasuk ya, nggak ada di situ ya. Di sini syarahnya. Dan termasuk cara berzikir ketika makan. Ya, gimana cara zikir ketika makan? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Caranya berzikir ketika makan adalah al-fikru fima hayya Allahu ta'ala. Dia bertafakur tuh caranya, mikir ya, merenungi tentang apa yang telah Allah siapkan buat dirinya minal asnan al mu'inah alal akli ya. Tentang berpikir tentang apa yang Allah siapin, satu, gigi ya, dia makan nggak ada giginya, bisa nggak makan kacang diemut ya. Coba makan daging nggak punya gigi, enak gak? Gak enak ya. Makanya nikmat Allah diantaranya yang pertama gigi ya. Kita jangan mikirin duit dulu dah ya, yang penting punya apa? Punya duit nggak punya gigi, mending mana? Ayo, mending punya duit yang punya gigi nggak punya duit kan gitu ya. Duit bisa minjem, lagi gigi asa minjem gigi siapa kita pinjam ya. Jelas nikmat tuh. Apalagi famin hal kasirah wa min hal qati'ah wa min hal tahinah. Ada gigi depan, gigi geraham, gigi caling, itu nikmat dari Allah ya. Masih lengkap giginya, alhamdulillah. Apalagi nikmat yang kita mesti pikirin ketika makan. Wa ma ja'alallahu min ja'lin nadawah. Nih Allah jadikan mulut kita basah. Tuh nikmat dari Allah. Coba mulut kita kering, repot gak? Mulut kita ini basah dengan air liur. Nggak pernah tuh kita ganti ya. Nggak pernah kita refill. Tiap saat mulut kita basah. Apalagi udah ngomongin rujak tuh. Nah, rujaknya rujak nanas lagi. Ya salah. Langsung banjir tuh mulut tuh. Ya. Apalagi Allah jadikan tuh ya ma'il hulwi. Allah jadikan air yang yang manis di mulut kita. Hatta la yataghayyar dzauq, sehingga rasa enggak berubah nih mulut kita nih, liur kita ya. Uniknya liur kita bau apa wangi? Bau, tapi di mulut kita bau enggak? Enggak tuh. Enggak berasa. Coba ente nyium sesuatu yang bau tuh ya. Ya. Jadi nikmatnya banyak, nikmat lidah, Allah kasih lidah sehat ya. Allah kasih lambung, Allah kasih usus, Allah kasih ya ginjal, Allah kasih pankreas. Wah, semua masya Allah tuh kalau kita syukurin tuh ya. Itu namanya cara berzikir ketika makan ya. Jadi cara berzikir ketika makan, satu yang pertama, ente siap suap bilang bismillah dan selesai suapan alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Yang kedua, cara berzikir ketika makan, berpikir tentang nikmat Allah. Makanya di situ boleh ngobrol lagi makan, boleh, sunnah malah ya. Yang nggak boleh ngobrol lagi nyuap gitu. Lagi nyuap ngobrol, nasi kemana-mana tuh ya. Yang boleh lagi ngobrol, lagi makan ngobrol boleh. Ambil nyuap ngobrol boleh tuh. Ambil ngunyah jangan, nggak bisa ya. Ambil ngunyah nggak bisa. Oh ngomong ya. Selesai ngunyah rapi alhamdulillah, ambil ngobrol boleh. Jadi ambil nyuap tuh. Ya. Nah, ntar dia ngobrol tuh kita nyuap. Entar kita ngobrol dia yang nyuap. Ya gitu. Entar dia lagi ngobrol kita alingin daging pindahin dikit ya. Kita puter ya. Paham ya? Wa yaqulu ma'al luqmatil ula. Nah, gimana caranya kata Imam Ghazali baca bismillahnya nih ajaran beliau. Pada suapan yang pertama bilang bismillah. Wa ma'asaniya, pada suapan yang kedua bilang bismillahirrahman. Wa ma'asalisah, pada suapan yang ketiga bilangnya bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Jadi begitu aja tuh. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kelar tiga. Kan masih banyak masih. Ulang lagi. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada lagi? Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu.
Ya. Nah kita praktekin ya, ambil makan bubur nanti. Ya. Dagang nggak bukan bubur tuh? Ya. Wa yajhar bihi liyudzakkira ghairahu, dan bacanya dikerasin. Ya wa yajhar. Dikerasin maksudnya ya sekiri-kirinya kita dengar atau sebelah kita dengar lah gitu. Nggak mesti bismillah. Rame itu mesti bismillah. Tapi kalau seandainya udah semuanya baca nggak perlu keras, ingat ya. Gitu. Jadi dikerasin itu ngingetin yang lain. Berarti kalau udah inget nggak perlu gitu. Jadi kalau bacaan zikir itu keras tuh tujuannya ngingetin gitu. Tapi kalau nggak keras nggak perlu. Ya. Jelas ya. Apalagi sunnah makan, ketika makan wayakul bil yamin, hendaknya seseorang makan dengan tangan kanannya. Dahulu dikatakan makan dengan tangan hukumnya ta'addub alal asah. Ya menurut qaul asah makan dengan tangan itu bentuk adab. Berarti sunnah. Ya, dulunya. Ada yang mengatakan wujuban, hukumnya wajib. Ya. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Berarti kalau ada orang makan dengan tangan kiri, kalau pendapat yang pertama masih nggak apa-apa, cuman makruh aja, ya nggak sampai haram. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan wajib, pas makan tangan kiri hukumnya dosa. Ya kalau kita yang mana? Al asah ta'addub, ya sunnah. Ya. Dari mana kita tahu ini wajib nih? Sebagian mengatakan wajib. Ada dalam riwayat Muslim, suatu hari baginda Rasulullah SAW melihat ada orang makan dengan tangan kiri dilarang sama Nabi. Nah, setiap yang dilarang Nabi hukumnya haram. Nabi bilang, jangan makan pakai tangan kiri. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kata ini orang, la astati. Tuh, aneh nggak bisa ya Rasulullah makan pakai tangan kanan. Dia menolak. Padahal urusan makan bisa juga pakai tangan, cuman nggak biasa aja. Fashallat yaminuhu. Nah, kemudian tangan kanannya cacat. Gara-gara bilang nggak bisa. Falam yarfa'aha ila fihi, nggak bisa tangannya ngangkat kepada mulutnya. Hatta mat, sampai dia meninggal. Tuh nauzubillah min dzalik. Jelas. Dari situlah ulama mengatakan makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Ya. Karena tadi ya Nabi larang gitu. Cuman ada cumannya ya. Kita ya menurut pendapat yang asal tadi mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Jelas ya. Wa yabda bil milh wa yakhtimu bihi. Dan hendaknya kita memulai makan dengan garam. Nah ini ya. Wa yakhtimu bihi, dan menutupnya makan dengan garam. Ya. Jarang orang kerja ini ya, makan dengan garam nutup dengan. Jadi garam itu kalau bisa jangan dicampur bareng masakan. Ya, jadi kalau masak telur tuh ya, garamnya belakangan. Jangan naruh garam lagi apa? Lagi masak. Begitu. Masak dulu, ntar rapi baru taruhin garam. Pada matang. Iya. Itu paling bagusnya. Apa maksudnya disebutkan di sini? Ya. Ini adalah ya sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam riwayat kepada Sayyidina Ali, ya Ali ibda ta'amak bil milih. Wahai Ali, mulailah makanmu dengan garam. Jadi kalau kita makan ada garam tuh. Diapain? Digado. Garamnya diapain? Digado. Waqtim bil milih. Tutuplah makanmu dengan garam. Fa innal milha syifa min sab'ina da'in. Karena garam itu obat dari 70 penyakit. Masya Allah ya. Makan garam, nutupnya pakai garam, obat dari 70 penyakit. Nah kita praktekin ya. Berarti kudu punya stok garam nih. Min hal junun, diantaranya apa? Penyakit apa? Junun, gila. Wal juzam, lepra. Wal baros, penyakit belang. Wa wajaul batan, penyakit perut. Wa wajaul adros, sakit gigi. Tuh. Obatnya apa? Makanya orang sakit gigi pakai apa tuh biasanya? Garam. Iya. Garam jangan salah tuh ya. Di mana? Kenapa garam? Karena garam murni dari laut. Air laut yang ciptain siapa ya? Allah, murni itu. Nah. Ya.
Tapi ada yang mengatakan, Ibnul Jauzi dalam kitab Maudu'atnya, ya, ada salah satu kitab namanya Maudu'at, kumpulan hadis palsu, ya. Katanya nih hadis palsu. Ya, kata siapa? Ibnul Jauzi itu, ya. Tapi Imam Murtada Az-Zabidi mengatakan di sini, nanti saya jelasin di pasal yang terakhir, ya. Dan juga ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disengat kalajengking di jempolnya, di kaki yang kiri. Rasul disengat, ya, kalajengking di jempol kiri. Kemudian apa? Rasul mengatakan, alayya bidzalikal abyad, tolong ambilkan saya, ya, sesuatu yang putih, gitu. Alladzi yakunu fil ajin, yang mana biasa dimasukin ke dalam tepung adonan. Ya. Apa itu? Iya, garam. Hajina bimilh fa wada'ahu fi kafihi. Kemudian diambilkan oleh kami, kata beliau, ya, garam diletakkan di tangannya. Summa la'aqa minhu salasala aqat, dijilat 3 kali. Tuh, 2, 3. Summa wada'a baqiyatahu, ditaruh sisanya di atas sengatan tadi di kakinya. Nah, fasakanat anhu, maka tenanglah sengatan kalajengking tadi. Begitu obatnya. Boleh jadi amalin juga nih. Ngeri kalajengking ya. Ya. Intinya gitu. Nggak mesti kalajengking. Kalau di sini banyak ini nih, apa, tawon. Tawon di sini banyak. Kan sakit ke tawon tuh. Oh, sakit di tawon tuh, bengkak itu. Bet. Nah, apa coba itu kalau ada tawon disengat, nah pakai ini. Ingetin tuh ya, tuh. Tulis tuh. Catat ya. Nah, kemudian, ya, wa yusaggiru luqmata, dan kecilin, ya, suapan. Kalau bisa, kalau kita nyuap nih jangan gede-gede, jangan Portugal gini nih, 5 jari kok. Karena mulut kita kecil, ya, makanya sesuaikan, ya, yang namanya suapan dengan ukuran mulut tuh, ya. Sendoknya sendok semen ya, gede. Wa yujawwidu mudghaha, dan perbagus cara kunyahannya tuh. Kalau bisa ngunyahnya kudu bagus. Apa maksudnya? Ngunyahnya yang banyak. Ya. Wa ma lam yabtaliha, kalau belum ketelan tuh makanan, lam yamuddal yada ilal ukhra, jangan tangan kita ngambil lagi makanan yang lain. Orang belum ketelan ini masih dikunyah, ditaruh tangan dulu, siap-siap gitu ya. Santai. Ya. Lagi santri gitu ya. Makan bareng-bareng, takut nggak kedapatan. Yang penting gue taruh mulut dulu dah, kunyah belakangan, telan belakangan. Taruh dulu, gue rapi baru kunyah, telan langsung ambil lagi. Takut nggak kedapatan itu. Fa inna dzalika ajalatun fil akli, karena yang demikian itu adalah tanda ajalah, terburu-buru dalam makan. Kenapa sih ajalah? Karena terburu-buru sifat setan. Gitu. Nah, ini dikatakan di sini, wa fi tasghiril luqmah, di dalam mengecilkan suapan tadi, saddu babis syarah, itu menutup pintu keserakahan. Jadi kalau kita makan tadi itu ya, lagi makan bareng-bareng, kan kelihatan yang serakah yang mana ya. Oh nih gorengan ya, ambil kantongin. Serakah itu, jangan. Apalagi yang ketahlilan tuh ya. Wah, piring banyak nih, dimasukin plastik semua, masukin semua. Janganlah. Ya, kelihatan keserakahnya di mana gitu. Ya, makanya saya kalau acara tahlil nggak masukin. Ya, udah biarin aja, kalau dimasukin syukur ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita dianggap serakah. Apalagi manfaat kita menyedikitkan suapan tadi, wal i'ana 'alal madghi, bantu untuk kita ngunyah. Jadi kalau suapan kita dikit kan ngunyahnya gampang. Ya, coba kalau bakso satu gede melek-melek kita makan, ngunyahnya susah. Wa fi jaudatil mudghi, dan dalam bagusnya kita mengunyah, faidatun thayyibah. Ada faidah ya yang bagus. Tuh. Apalagi apa faidahnya? Suratun hidamihi fil maidah. Itu bisa langsung dicerna, dihancurkan di dalam lambung. Jadi lambung tuh nggak capek-capek kerjanya. Tuh. Ya, coba kalau kita langsung makan telan, lambung capek. Kalau lambung capek nanti bisa kena penyakit. Nah itu.
Wa an la yadhumma makulan. Nah, adab selanjutnya jangan cela makanan. Ya. Jangan cela makanan. Gak enak nih gitu. Ini nih gitu. Ya. Karena Nabi SAW la ya'ib makulan. Nabi Muhammad SAW tidak mencela makanan. Ya, beda ya antara orang nyela sama orang minta saran ya. Kayak orang misalnya siapa tuh yang lagi rame, food vlogger ya, food vlogger. Ya, dia kan makan itu buat apa? Ngasih komentar. Kalau dulu apa namanya? Maknyos, siapa namanya? Siapa namanya dulu? Nah itu ya. Dia makan nih, wah enak nih, ada ininya gitu. Atau enggak, wah kurang nih gitu. Itu lain cerita ya. Ini ketika dimakan, dicela makanan tuh jangan. Gitu ya. Wa itu kana idza ajabahu akalahu, beliau kalau seandainya itu senang sama makanan dimakan. Wa illa kalau enggak senang tarokah, ditinggalkan. Enggak dimakan. Gitu. Apalagi adabnya wa an yakula mimma yalih ilal faqih. Hendaknya dia makan yang di depannya kecuali buah. Nah, ini dia. Ya. Fa innalahu an yujila yadahu fi, karena boleh saja bagi orang yang makan ya memanjangkan tangannya pada buah-buahan. Jadi kalau kita makan nih, kan biasa makanan banyak ya. Itu hendaknya makan yang di sini. Jadi kalau dibagi makanan misalnya ada nasi bok sarang atu. Jangan kita samper nasi bok orang gitu. Kita lihat wah isinya dada tuh, gue paha nih, wah gedean dada, ditukar sama dia, jangan. Ya. Kul mimma yalik. Emang rezekinya paha. Emang rezekinya telur. Jangan diapain? Jangan diputer, sama kayak di nampan. Pas banget bagiannya telur, belah sono daging, jangan diputer. Kul mimma yalik. Gitu. Kecuali buahan. Nah, ini dia kecuali nih. Jadi ada pengecualiannya. Kenapa buahan? Karena buahan tuh kalau kita makan ya, itu nggak sama dengan lauk-lauk tadi. Gitu. Ya. Kadang nih kalau yang namanya buahan ditaruh di pinggir apa di tengah? Di tengah, boleh gak diambil jauh? Boleh gitu. Jadi nggak apa-apa ngambil buahan jauh, nggak apa-apa. Kalau lauk biasanya udah masing-masing tuh. Ya. Nah ada lagi pertanyaan begini. Kalau seandainya makan bareng-bareng, lauknya misah-misah ya, ikan di sini, ayam di sono, telur di sini, boleh gak kita ngambil ayam di sono? Boleh. Nah, boleh. Ya, yang nggak boleh tadi dibagiin atu-atu dengan takaran lauknya masing-masing, kita ambil punya orang, itu nggak boleh. Tapi kalau kita tadi, tolong dong ikan, nah boleh, gitu. Ya, jelas. Apalagi yang nggak boleh sayur, nah sayur, jangan ambil gitu. Kenapa? Tar tumpah. Makanya boleh kalau gimana? Kalau sayurnya kita suruh pindahin, sayurnya deketin dong sini, nah itu boleh. Ya, jelas ya. Jadi makan yang di hadapan itu ya adalah sunnah. Ya kecuali tadi lauknya jauh atau tadi buah-buahan. Summa kana alaihi salatu wasalam yaduru alal faqih. Baginda Rasul pun pernah muterin buah-buahan. Muterin. Ya. Faqila lahu fi dzalik faqala laisa huwa naw'an wahid. Maka ada yang nanya, kok diputerin sih buahan? Kata Rasulullah, ini bukan satu macam saja. Jadinya makanan kalau untuk satu orang ya itu jangan diputar. Ya. Makanan buat seorang jangan diputar ya tuh. Nasi misalnya gitu. Karena belum tentu orang seneng. Ya. Apalagi enggak semua orang seneng makan bekas orang lain. Tapi kalau yang namanya buahan diputar bisa enggak? Bisa. Anggur diputar bisa? Bisa. Korma diputar bisa? Ya enggak bisa nasi. Nasi udah pakai sayur lagi. Udah mana basah banget tuh banjir. Sampai ikan kelelep tuh. Itu jangan diputar. Kenapa? Itu memang masing-masing seleranya. Kayak bubur diaduk. Nah kan gak semua orang doyan ya kayak muntah nih diaduk. Iya jelas ya. Jadi kalau buahan boleh diputar. Kenapa? Karena tidak bikin orang jijik. Nggak kotor. Jelas. Wa la yakula min dirwatil qas'ah, juga tidak boleh makan dari atasnya piring, atasnya apa? Qas'ah. Nampan. Jadi kalau kita makan tumpeng tuh, ya tumpeng, ngomongin tumpeng, paling bagus bukan dari atas, gitu. Ya. Jadi kalau udah dipotong nih, jangan ngincar atasnya, ngincar apanya? Pinggirnya, yang pinggir semua ya, naku gitu ya. Sama nampan itu juga, wala min wasati ta'am, jangan dari tengah juga. Jadi makan nih, pinggirnya dulu habisin. Ntar pinggirnya udah habis, baru ke tengah, gitu. Karena biasanya orang kalau ngambil yang pinggir ogah. Ini senampan nih. Aneh makan tengahnya. Pinggirnya ini orang kenapa ya? Habis makan jatuh kemari. Jorok banget itu. Makan jatuh ke sini.
Mana taruh ayam di sisa di sini lagi. Ya kan ya? Itu adab tuh nggak boleh. Ya, habis makan taruh ayam di sini, di nampan. Jangan ambil tisu, taruh di tisu, buang di tisu. Ya. Jelas. Bal yakul min istidaratir ragib, bahkan makan dari mana? Dari pinggir roti. Nah, dari pinggirnya. Ya. Kalau roti dari pinggir, jangan dari apa? Dari tengah. Itu pun kalau rotinya apa tuh? Gede. Kalau di Arab kan rotinya gede. Segini rotinya. Iya, kalau kita kan roti segini. Illa idza qalal khubus, kecuali rotinya dikit kayak roti kita, boleh makan tengah-tengahnya. Fayaksirul khubza, dipotong rotinya. Wala yaqta'u bisikin, jangan motong roti pakai apa? Pisau. Mendingan disobek. Ntar kalau ke Arab ngerasain tuh makan roti tuh ya. Pakai sayur, pakai apa tuh daging gitu. Disobek, dia bukan dipotong pakai pisau. Ya. Wala yaqta'ul lahma aidan. Begitupun jangan motong apa? Jangan motong daging dengan apa? Pisau. Nah, ini dia orang makan yang sering makan apa tuh? Stick gitu. Jangan, enggak sunnah. Faqat nuhiya anhu, bahkan ada larangannya motong daging pakai pisau. Bagaimana yang benar? Nah, ini dia. Wa qala in hasyu nahsyan. Ya, tapi di apa ya? Disobek, digigit. Digigit. Jadi makan daging itu paling bagus diapain? Digigit, motongnya. Kalau enggak diapain? Disobek. Gitu. Jelas ya? Kenapa sih kok jangan motong dengan itu? Itu perilakunya orang-orang di luar Islam. Ya. Jelas. Wala yudau ala khubzi qis'ah. Jangan kita naruh di atas roti ada mangkok. Ya. Roti nih. Biasanya kan ada sayur tuh. Nah, sayurnya itu ditaruh di atas roti. Jangan. Padahal kan nih roti kan buat tatakan gitu rotinya. Jangan taruh seperti itu. Roti di Arab itu kayak ini, martabak. Ya, lumpia, kayak gitu mirip. Pernah lihat ya? Pernah lihat belum? Iya. Kalau kita apa ya? Kayak itu tuh apa? Yang ini. Maryam, roti Maryam. Roti Arab. Cuma gede. Gitu. Jangan naruhnya dia, jangan bisa. Jangan naruh mangkok yang berisi lauk atau apapun di atas roti. Walau ghairuha. Jangan naruh sendok apapun di atas roti. Illa mayukal, kecuali itu yang bisa dimakan. Ya. Gitu. Kalau naruh lauk boleh. Jadi roti ditaruhin lauk. Jangan ditaruhin mangkok. Gitu. Karena mangkok nggak bisa dimakan. Kenapa kok begitu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akrimu al-khubza, muliakanlah roti. Tuh. Muliain roti. Ya. Muliakan roti. Fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis sama, karena Allah Ta'ala menurunkannya dari keberkahan langit. Ya. Jadi Allah menurunkan air hujan dari langit yang barokah itu, menyirami pohon-pohon gandum. Pohon gandum tumbuh, kemudian dituai, kemudian dijadikan gandum, kemudian dibikin roti. Maka roti dari mana? Asalnya dari air hujan yang berkah. Seakan-akan tuh roti diturunkan dari langit gitu. Jelas? Itu cara memuliakan makanan. Begitupun wala yamsah yadahu bil khubus. Jangan ente cuci tangan, ya. Kalau habis makan roti, jangan diusap dulu, jangan dielap dulu, tuh gitu. Ya. Jadi kalau kita makan, jilat dulu, nah, jangan langsung dielap. Karena Nabi bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila ya jatuh salah satu makanan dari kalian, falyakhudha, ambil. Kalau kata orang Betawi belum 5 menit, ya. Baru 4 menit setengah. Fal yumit, maka Nabi Hamin adan, maka singkirkanlah kotoran-kotorannya. Kalau bisa lain sama sayur, tumpah, jangan dibungut. Ya. Wala yada ahli syaitan, jangan biarkan itu dimakan sama setan. Ya karena memang bukan makanan dia. Kalau dia masih sisa. Kalau setan makannya apa tuh? Tulang, bukannya makanan yang baru. Gitu. Wala yamsah yadahu bil mindil, jangan engkau bersihkan tanganmu dengan sapu tangan hatta yalaqu asabiyahu, sampai engkau jilat jari jemarimu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena engkau enggak tahu di makanan manakah ada barokah. Tuh. Wala yanfahu fit ta'amil har, jangan engkau tiup makanan ya yang panas, jangan ditiup. Fa wa manhiyun anhu, karena itu dilarang. Bal yasbir, akan tapi tunggulah ila an yatasahhal akluhu, sampai mudah dimakan. Ya, udah adem.
Kecuali, nah ini dia beda. Kalau anget lain ya. Orang makan sop mah gak enak kalau dingin. Nunggu apa? Anget. Ya. Makanya ngomong bukan nunggu dingin, nunggu yata sahal, nunggu mudah. Ya kayak teh misalnya, kita bikin teh nih, lagi ngaji, jangan bikin adem tehnya. Kenapa? Dibikin teh adem ntar ngaji selesai dingin. Bikin apa tuh? Yang panas. Tuh. Bikin apa Munir? Yang panas. Kayak tamu datang ke rumah kita. Kalau emang pengen lama, tamu bikin yang panas. Kalau perlu pakai kompor di atasnya gitu, di bawahnya. Jadi nggak dingin-dingin gitu. Jadi nggak pulang-pulang gitu. Tapi kalau kita ngasih teh yang di kopi yang dingin, teh yang dingin, tandanya pengen nyuruh tamu cepat pulang. Pegang teh nih. Ya suruh pulang nih. Adem soalnya gitu ya. Wa yakul minat tamri witro, hendaknya dia makan korma itu dalam jumlah bilangan ganjil. Contohnya sab'an 7, au ihda asyara atau 11, au ihda wa isyrin atau 21, au mattafaq atau dalam jumlah bilangan ganjil yang lain. Ya, jadi afdal makan korma 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Wala yajma baina tamri wan nawafi tobak, jangan kita naruh korma sama biji di satu tempat. Nah, jadi contoh nih. Ini korma nih. Tempat korma, ada kormanya. Jangan naruh biji di situ lagi. Itu enggak bagus tuh. Tapi taruh bijinya dan antar ya. Wala yajma fi kafi. Jangan juga kumpulin di mana? Di telapak tangannya. Naruh biji. Bal yad'un nawat min fihi ala dhahri kafi. Ini korma nih. Ya. Kan korma masih murni ya kormanya. Kita makan korma, tapi contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bijinya taruh ala zahri kafe. Di sini. Ya. Semua yokiah dibuang. Gitu. Dinaruhnya bukan di mana? Di sini. Terus dibuang. Ya. Wa kadza kullu ma lahu ajam wa suflun. Ya. Begitupun setiap apa yang memiliki ya ajamun, ya ada apanya, kulit-kulitnya, dan suflun, dan ya apa suflun di sini? Biji, ya. Nah, jadi intinya jangan gabungin biji sama yang di sini aja gitu. Boleh juga biji ditaruh bawah, ya ditaruh bawah. Ya, sebagaimana hadis ketika Rasul makan korma sama Sayyidina Ali ya gitu ya. Sayyidina Ali naruh di tempatnya Rasulullah gitu. Berarti kan nggak di tangan. Berarti naruhnya kan di bawah. Intinya jangan digabung sama yang belum gitu. Ya Rasul, engkau makan banyak banget kormanya gitu. Kata Rasul, ya Ali, engkau makan biji-bijinya, nggak ada bijinya tuh. Subhanallah. Wala yatruka mastarzalahu minat tu'am wa tarahu fi qas'ah. Jangan engkau tinggalkan apa yang kotor dari makanan dan kau buang ke dalam nampan. Yang tadi saya bilang. Jangan makan makanan terus kotorannya dibuang ke nampan. Bal yatrukhu ya ma'as safli hatta la yaltabis ala ghairi fa yakula. Akan tetapi ya biarkanlah itu makanan bersama bijinya ya atau atau kotorannya, ditaruh bareng sama kotorannya. Hatta la yatabisa ala ghairi, sampai orang enggak samar dengan makanan yang baru sehingga dimakan. Contoh, kita makan korma. Jangan ditaruh sini. Makanan bekas kita ya. Kita makan yang enggak habis nih, ditaruh sini lagi. Jangan. Tapi taruh sama bijinya. Sama biji-biji yang lain yang udah kita makan. Kenapa? Ntar kalau kita taruh sini, ntar orang makan bekas kita itu ya. Adab tuh ya, kayak kue makan setengah taruh lagi situ, nggak enak sih, jangan taruh situ, buang atau kemana gitu, kasih binatang boleh. Wa an la yuksira syarba fi atna it'am, jangan banyakin minum di tengah makan. Nah ini gini, illa idza ghassa bi luqmatin ya, kecuali kalau dia keselak tersedak, keselak boleh, tapi jangan banyakin minum ketika makan. Au sadaq atshuhu, atau benar-benar aus banget baru diminum. Faqad qila, maka sungguh dikatakan tentang minum di tengah makan. Orang yang enggak minum tengah makan, inna dzalika mustahab fit tib. Itu sangat-sangat dianjurkan dalam ilmu pengobatan. Wa innahu dibaghul ya ma'iddah. Ya.
Karena dengan begitu, ya, dengan kita nggak minum ketika makan, itu adalah dibak, ya, yang membersihkan lambung kita. Ya, kalau orang makan terus minum, itu lambungnya kotor. Tapi kalau dimakan aja rapi, ya, kalau ada sebagian mengajarkan 15 menit setelah makan baru diminum, itu bisa bersihin lambungnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok wa amma syurbu, ya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Sirrul Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa qina bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.